Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas teknikal untuk Bitcoin, lalu kita membahas untuk Ethereum, Cardano, XRP, dan juga Dogecoin gitu. Jadi beberapa altcoin. Kalau misalnya kalian mau koin kalian dibahas, koin favorit kalian coba request di kolom komentar. Nanti saya coba lihat dan kita mungkin bisa bahas juga. Karena situasi market lagi sideways seperti ini, jadi ini mungkin salah satu potensi untuk kalian beli juga. Jadi kita membahas beberapa level buy zone dulu nih untuk beberapa altcoins juga gitu ya. Dan kita coba review dulu untuk market update hari ini. Masih beberapa nih masih cukup bagus untuk altcoin ya performingnya. Walaupun kita lihat Bitcoin, Ethereum itu mereka kurang begitu performing, mereka malah mengalami koreksi ya. Tapi kita lihat seperti Luna, Tezos, Quan, Harmony, jadi ini mereka malah cukup kuat gitu ya. Saya perhatikan, jadi memang sesuai tergantung pilihan kita juga nih. Jadi masih ada beberapa altcoins yang di top 100 pula yang performing juga cukup bagus kalau menurut saya. Lalu kita lihat dari Crypto Fear and Greed Index untuk hari ini masih di fear, hampir sama seperti kemarin. Kalau misalnya kita lihat Bitcoin turun lagi, misalnya kita ke 44.000 closing di situ, mungkin kita bisa masuk ke dalam extreme fear. Dan kalau misalnya di extreme fear, walaupun kalian takut juga nih, wah ini turun lagi, tanda-tanda crash, sebenarnya itu juga salah satu good opportunity untuk beli juga. Tapi kalau nanti kita cobalah sarannya bagaimana, baiknya bagaimana dengan kita lihat dari price actionnya sendiri. Nah, kita coba masuk ke dalam Bitcoin dulu, karena korelasi Bitcoin terhadap altcoin lain ini cukup besar. Mungkin kita mulai dari bearish skenario paling parahnya. Paling parahnya kalau menurut saya lihat ini Bitcoin koreksi langsung aja to the point itu sekitar 38.500. Wah, ini turunnya masih jauh sekali. Yes, masih lihat kita masih bisa turun sekitar 15%-an dari harga sekarang. Kira-kira seperti itu. Kalau kita bandingkan dari 53.000 kemarin di atas ini, berarti kita koreksi sekitar 30%. Ini paling parahnya ya. Kembali lagi, ini bearish skenario-nya paling parah. Kenapa? Karena ini paling parah, istilah ini paling parah kalau misalnya kita mau kembali melanjutkan kenaikan. Kenapa? Nanti kita coba bahas ya. Kenapa dapat 38.500? Karena kita lihat ini biasanya kalau lagi downtrend ini ada potensi dia membentuk bearish pennant seperti ini patternnya ya. Kita lihat dari sini, lalu dia turun pada saat dia breakdown. Jadi kira-kira itu di sekitar 38.500. Mungkin kalau gambarnya itu seperti ini nih. Turun, dia agak sideways dulu, lalu kapan dia breakdown, lalu dia breakdown ke bawah, kira-kira seperti itu. Tapi ini juga cukup oke sebenarnya, karena kita lihat dulu nih, ini ada supportnya di sebelah sini, ini adalah low kita sebelumnya. Lalu sebenarnya mungkin di sini kita lihat juga ada resisten juga di sekitar level 38.500. Di sini juga menjadi resisten yang cukup kuat juga nih di daerah ini, kita bisa lihat ya, untuk di level 38.500. Tapi saya sendiri nggak berharap sih kita turun lagi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita turun seperti ini, besar kemungkinannya kita tuh bisa kembali melanjutkan downtrend. Kenapa? Karena kita lihat di sini ini adalah low kita sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita turun ke bawah, kita bisa tarik garis tuh seperti ini. Jadi lebih ke arah flat trend line. Tapi itu pun kalau misalnya kita turunnya persis di sini gitu. Kalau misalnya kita turunnya lebih dari sini, misalnya kita ke 36.000, tandanya itu kita mungkin lebih ke arah bearish skenario gitu. Karena kita malah membentuk lower low baru. Lebih low daripada yang sebelumnya. Kira-kira dari sini yang terbaru tuh lebih low, kira-kira seperti itu. Jadi potensinya ya nggak gitu bagus lah, not looking good kalau misalnya pattern ini terjadi untuk Bitcoin dan crypto market. Tapi nggak usah takut juga, karena kalau saya lihat sekarang ini yang di level 42.000, 44.000 ini cukup kuat juga. Sebelumnya kita sudah lihat juga ini adalah previous high-nya di sini ya. Jadi ini akan menjadi support yang cukup oke juga. Di sini juga ada high-nya, di sini juga kita kembali ada support, di sini juga ada kuat. Jadi sebenarnya level 42.000 ini mungkin bisa tertahan gitu. Jadi yang kita butuhkan untuk Bitcoin sendiri sekarang sorry ya, keluarin dulu. Nah, kalau kita butuhkan untuk Bitcoin adalah kita butuh pattern reversal, dimana kita harus bisa reverse dari sini ke bawah, kita bisa pantul lagi ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, pattern bearish pennant ini bisa nggak terjadi, atau mungkin kita bisa kembali kalau misalnya kita mau melanjutkan kenaikan lagi ya pada saat kita break higher kita sebelumnya, yaitu di sekitar 53.000. Kalau misalnya kita berhasil naik, mungkin kita konsolidasi lagi di sini, lalu naik lagi, ini tandanya mungkin kita akan kembali melanjutkan kenaikan gitu. Tapi untuk sekarang saya lihat sendiri ya, lebih berhati-hatilah, jangan terlalu all in juga, jangan terlalu masuk, karena potensinya untuk Bitcoin kembali ke zone ini 44.000, 42.000 ini masih cukup besar gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya oke lah, kita beli sekarang aja misalnya di sini ya. Kalau misalnya dia turun lagi, kalian nggak ada dana buat serok misalnya di sini, ya kalian rugi sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya kita turun benar-benar sampai ke 38.000, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita coba lihat dari time frame mingguan. Oh, tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu nih.
Kenapa? Masih ada beberapa good news sebenarnya untuk Bitcoin sendiri. Yang pertama adalah Golden Cross itu mau terjadi ya. Kita lihat dari sini, Golden Cross itu di mana moving average 50-nya crossing sama moving average 200-nya. Kita bisa lihat di sini 200 yang warna merah, 50 yang warna biru. Ini kita mau crossing. Kalau misalnya kita berhasil crossing, jadi kalau saya prediksi saya itu mungkin di minggu depan. Mungkin di sekitar 14 September atau 15 September ataupun 13 September itu mungkin bisa terjadi crossing. Gimana sih kita bisa cari forecast? Kita tinggal tarik garis aja sih. Kita proyeksi aja namanya. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kalau Golden Cross bisa terjadi, tandanya itu sebenarnya kita bisa melanjutkan, biasanya ini tanda bullish, istilahnya kita akan masuk ke dalam uptrend channel gitu ya. Tapi nanti kita bahas di video lebih detail, video khusus lah untuk Golden Cross sendiri. Nah kita lihat dari weekly-nya. Kalau misalnya Bitcoin weekly gimana? Kalau saya lihat untuk weekly-nya untuk Bitcoin, kalau misalnya kita bisa coba ya, kita ke time frame weekly ya. Kalau misalnya kita bisa closing di atas level 46.800 di level di atas 0,5 Fibonacci, ini juga sudah termasuk bagus untuk Bitcoin sendiri. Kira-kira itu refer dulu ke dalam IDR-nya. Jadi untuk kalian yang pakai IDR exchange di Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat ada support yang cukup kuat di sini, yaitu previous low-nya dia di sekitar 643 juta. Lalu juga ada support ini kalau yang bearish scenario sebenarnya $38.000 nih. Berarti di sekitar 545 juta seperti ini. Jadi hopefully ya kita nggak turun lagi ke sini, karena ini cukup bahaya kalau misalnya kita sampai turun kembali sini. Tapi menurut saya pun di sini udah cukup kuat nih supportnya nih. Asalkan kita bisa bertahan gitu ya, asalkan kita bisa bertahan, kita mungkin bisa membuat reversal pattern. Nah ini kita lihat nih, kita udah turun lagi, mungkin kita bisa membentuk double bottom. Kalau misalnya ini bisa terjadi, ini salah satu reversal pattern yang cukup strong. Kira-kira seperti itu ya. Nah itu untuk Bitcoin. Kita masuk ke dalam Ethereum USDT, kita review. Jadi kita review altcoin yang top 10 dulu ya. Nanti kalian request aja koin kalian, saya coba lihat kalau banyak yang mau juga, nanti kita coba bikin juga seperti ini. Nah untuk Ethereum sendiri saya lihat ada beberapa level. Yang pertama, kalau misalnya Bitcoin turun, besar kemungkinannya Ethereum juga ikut turun ya. Kemarin kita sempat ada level di sekitar tertahan di moving average 50-nya. Kita bisa seperti ini, tertahan ya di garis warna biru ini. Jadi kalau misalnya dia turun lagi, saya lihat ini Ethereum di sekitar level 3.000-an dolar ini masih cukup oke, masih cukup lumayan kalau misalnya kalian bisa serok di level ini. Kalau misalnya Bitcoin turun jauh kayak tadi ke 38.000, mungkin dia bisa malah ke moving average 200-nya di bawah sini. Mungkin ini akan menjadi support levelnya juga, karena di sini mungkin di sekitar 2.500 ya. Kita bisa lihat seperti ini, cukup oke juga nih level. Ada resisten juga di sebelah sini ya, mungkin di sekitar level 2.500. Ini bisa menjadi salah satu potensi kalau misalnya Bitcoin turun sejauh itu ya. Nah itu untuk Ethereum, mungkin kita lihat dari sini juga yang tadi kita sudah bilang ada kemungkinan dia bisa ke 44 juta ataupun di sekitar 36 juta. Tapi ini worst case scenario sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Ethereum, mungkin sudah bisa masuk di sini. Lalu kita tes lagi nih, kira-kira bagaimana, apakah market reversal ataupun turun lagi. Kalau turun lagi mungkin bisa chip in atau masuk sebagian di sini, masuk sebagian lagi di sini, kira-kira seperti itu. Kita masuk dulu ke Cardano. Cardano ini sudah mau launching smart contract nih. Jadi kita lihat nih, kira-kira price-nya gimana untuk Cardano. Nah untuk Cardano sebenarnya kalau misalnya dia, kemarin saya berpikir ya, kalau misalnya dia di 3 dolaran, istilah seperti ini pada saat smart contract-nya launching, besar kemungkinannya untuk dia mengalami dump gitu ya. Kenapa? Karena mungkin orang sudah terlalu hype dengan Cardano. Tapi ternyata kan kita sudah mengalami dump sebelum Cardano launching smart contract nih. Jadi pertanyaannya, apakah akan ada dump lanjutan untuk Cardano nih? Apakah banyak orang yang akan menjual Cardano-nya setelah smart contract launching? Kalau menurut saya kalau ada dump pun juga nggak akan terlalu parah sih untuk Cardano. Jadi beberapa level, yang pertama ini saya ada ambil Fibonacci untuk mendapatkan support ya. Di sini persis di golden ratio-nya, jadi di 2,353, berarti sekitar harga sekarang nih kalau kalian nonton video ini. Ya mungkin ini cukup oke. Ini karena buy on support, jadi di sini ini mungkin cukup oke untuk membeli Cardano. Tapi kalau kalian mau lebih sabar, sebenarnya itu bisa untuk mendapatkan Cardano ada potensi lah di sekitar 2,1 dolar ataupun di sekitar 1,8 dolar kira-kira di sini. Karena di sini cukup ada trend line yang kuat juga nih. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang cup and handle kan, seperti ini kan. Nah resisten line-nya kan di sebelah sini, jadi kita bisa tarik nih sebenarnya. Jadi ada potensi di mana Cardano turun, dia pantul di resisten line yang sebelumnya menjadi resisten, jadi sekarang menjadi support, istilahnya seperti itu.
target untuk Cardano masih saya lihat di $3,5 dalam beberapa minggu ke depan. Lalu kita bisa lihat juga target long term mungkin $5 untuk Cardano, ataupun $8 sampai akhir tahun pun masih cukup potensi sih sebenarnya untuk Cardano sendiri, karena projectnya masih cukup bagus. Itu untuk mungkin kita bahas dari rupiahnya hampir sama juga ya, di sekitar 34.000, sekarang 34.000 ya. Ini lumayan good buying opportunity. Kalau kalian mau sabar lagi, apakah Cardano bisa turun lagi? Mungkin masih bisa, berarti di sekitar 32.000, 31.500 ini akan menjadi level yang cukup oke kalau misalnya kalian mau beli Cardano, kira-kira seperti itu. Beli setelah smart contract launching atau sebelum smart contract launching? Kalau menurut saya lebih baik kita beli bertahap. Jadi mungkin kalian kalau yang belum ada posisi sekarang, beli Cardano dulu sekarang, siapa tahu dia tiba-tiba smart contract malah pumping gitu ya. Tapi kalau dia dump, turun, kalian bisa dapat lagi yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Jadi kalian beli, misalnya beli 50% dulu gitu, bertahap itu paling bagus dan paling safe sebenarnya ya. Jadi belinya itu di beberapa level, nanti kita hitung average-nya aja. Nah itu tuh Cardano. Kita masuk ke dalam XRP USDT. Bagaimana dengan XRP? XRP kemarin sempat pumping ya. Kenapa? Karena ada cuplikan di mana dia di-listed lagi di Coinbase Pro. Tapi sebenarnya itu Coinbase lalu mengklarifikasi bahwa itu salah gitu ya, jadi belum di-listed lagi, jadi langsung turun lagi nih sekarang. Jadi sebenarnya kalau XRP ini masih bergantung kepada sidang SEC juga. Jadi misalnya walaupun Bitcoin down, asalkan XRP bisa menang, saya yakin sih XRP kemungkinan besar kalau misalnya seperti itu tetap naik gitu. Kita lihat beberapa juga pun walaupun Bitcoin down, mereka pun masih naik nih beberapa altcoin. Jadi sama seperti XRP, kalau misalnya ada sidang ternyata ada good news, XRP bisa kapan aja tiba-tiba terbang gitu ya. Kalau kalian tanya nih beli XRP di berapa? Paling bagus sih kalau saya lihat di sini nih, di sekitar $0,9 ini mungkin menjadi potensi. Kemarin juga cukup parah ya untuk XRP. Jadi kalau misalnya di sini 0,9, kalau kalian bisa dapat ini cukup bagus. Untuk sekarang harga sekarang pun juga termasuk murah sebenarnya untuk XRP ya, di sekitar $1,05. Lalu kalau kita bahas dari Ripple XRP chart seperti ini juga, berarti di sekitar level 15.200, 15.300 ini juga menjadi level yang cukup oke. Tapi kalau kalian mau sabar, mungkin XRP bisa ada potensi dia ke level berapa nih? Sekitar 13 ribuan untuk XRP. Kalau misalnya Bitcoin kembali downtrend dan XRP nggak ada good news dan lain-lain gitu, mungkin dia akan mengikuti tren dulu. Kalau tiba-tiba sidangnya, wah ini XRP ada tanda-tanda menang, ini baru XRP naik, dan naiknya pun mungkin bisa cukup kencang juga ya, mungkin cukup terbang ya, karena ini termasuk good news juga, good news sekali untuk XRP sendiri. Lalu kita bahas tentang Dogecoin, USDT. Dogecoin bagaimana nih? Kalau Dogecoin saya lihat ini sebenarnya dia salah satu koin yang pumpingnya nggak gitu bagus ya, belum pumping terlalu banyak nih, karena kita lihat dari sini, dari bawah ke paling atas ya, dia cuma naik sekitar 120%, di saat yang lain mungkin bisa 100-200%, bahkan ada yang bisa sampai 500%-an lebih gitu ya. Koin gaming, kita lihat Solana, Luna, itu mereka udah beberapa ratus persen sepertinya. Nah kalau untuk Doge USDT bagaimana? Kalau Doge ini, kemarin kita lihat dia sudah mau sempat breakout, tapi kembali nih, walaupun kita sudah breakout seperti ini, kalau misalnya ada kayak kemarin dump event atau black swan event seperti yang kita nggak kira-kira juga, ya tetap aja kita bakal turun lagi, kira-kira seperti itu. Nah Doge ini jadi udah breakout, kita kembali turun lagi. Untuk sekarang support Dogecoin itu di sekitar 0,23 sen, ini bentar lagi kita kena juga 0,23 sen untuk Dogecoin ya, ataupun di sekitar 0,21 sen. Jadi ini level cukup oke juga untuk kalian beli Dogecoin. Dogecoin ini kalau menurut saya ya, ini akan menjadi favorit koin retail untuk kayak orang-orang yang baru masuk kripto nih. Beli apa? Beli Dogecoin aja, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita mungkin bisa lihat kenaikan Dogecoin ini di saat market kripto ini udah mau end of the bull run, kira-kira seperti itu. Kita lihat nih, waktu bulan Mei, salah satu yang bikin market crypto drop itu juga pada saat Doge SNL ya. Kalian ingat SNL, Elon Musk yang ngomongin tentang Saturday Night Live itu, yang ngomongin tentang Dogecoin. Salah satu triggernya itu pada saat di situ langsung turun kan. Ini bukan hanya Dogecoin, kalian bisa lihat di bulan Mei itu ada tanda-tanda di mana kita turun, tapi itu baru Dogecoin baru pumpingnya tuh udah di akhir-akhir kita mau bull run, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian mau akumulasi Dogecoin sekarang itu juga cukup bagus, strategi yang cukup bagus, di mana nanti mungkin di awal tahun 2022 ataupun di akhir tahun, di mana kita sudah mau berakhir nih bull runnya, ini Dogecoin baru paraboliknya kencang gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau pandangan saya untuk Dogecoin ya. Tapi walaupun di sini masih ada potensi kok dia naik dulu sebelum nanti mungkin
wah akhirnya kita terbang. Karena mungkin kan di 2022 si Elon Musk mau kirim roket Dogecoin ke bulan kan kalau tidak salah ya. Kita lihat juga Dogecoin di sini di sekitar 3000, sebenarnya 3300 berarti ya. Ini sudah turun ke bawah, jadi sekitar di level golden ratio juga nih, 0,618. 3300, kita lihat soal potensi supportnya kira-kira di berapa ya. 3300 cukup oke untuk kalian membeli Dogecoin, sama di sekitar 2900-an. Jadi ada dua level aja nih untuk kalian yang mau beli Dogecoin, ini cukup oke. Itu saja sih kayaknya video dari saya untuk hari ini. Kita membahas 5 koin. Kalian coba request koin apa yang kalian suka yang mungkin saya bisa coba bahas. Dan ya itu aja, share videonya kalau kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.